Hai guys, welcome back again di Bitcoin Update. Untuk update kali ini kita akan update setelah kondisi daripada non-farm payroll, dan mungkin banyak dari kita bertanya-tanya kayak gimana nih kondisi dari non-farm payroll. Jadi sebetulnya non-farm payroll ini tuh bukan menjadi sebuah penggerak yang utama. Maksudnya gimana? Jadi kayak misalkan contoh begitu rilis datanya positif, kemudian data penganggurannya juga ternyata positif. Apakah market akan langsung betul-betul menjadi tertrigger istilahnya hanya dengan si data ini gitu. Nah, sebenarnya yang perlu kita pahami adalah NFP ataupun si unemployment rate ini adalah bagian daripada sentimen yang akan menentukan ya untuk keputusan atau kebijakan yang akan diambil oleh the Federal Reserve. Apa salah satu faktornya? Jadi The Fed sendiri, Jerome Powell itu udah ngomong ya bahwa dia akan melihat berbagai berbagai indikator. Jadi kayak istilahnya NFP itu dianggap sebagai satu indikator untuk mereka menentukan apakah keputusan kenaikan suku bunga next-nya itu akan lebih agresif atau sama atau bahkan lebih dovish. Dan sebetulnya dengan rilis data yang terakhir yaitu PCE, Price Consumer Expenditure, itu kan berhubungan juga dengan inflasi, dan itu udah kita bahas sekitar beberapa hari yang lalu pada saat rilis datanya. Nah, itu menunjukkan adanya kenaikan. Dan dari OPEC meeting, OPEC itu kan adalah organisasi ya yang istilahnya mengatur supply, produksi perminyakan, dan mungkin harga juga termasuk salah satunya. Jadi kita ngelihat bahwa supply problem untuk oil, which is salah satu bahan baku yang paling penting untuk energi, itu masih akan menjadi problem ke depannya. Karena case yang paling utama itu kan adalah karena Rusia dengan Ukraina itu masih istilahnya masih belum akur gitu loh. Jadi kalau misalkan Rusia masih di embargo dan itu masih akan menjadi problem juga, berarti masalah supply-nya ya, masalah supply dari energi yang istilahnya diekspor sama si Rusia ya. Jadi gimana ya intinya permasalahannya. Jadi yang udah kita tahu adalah PCE naik kemarin, itu udah pertanda yang kurang begitu baik. CPI, which is kemungkinan next week harusnya ya merilis data CPI. Sementara ini diperkirakan forecast-nya sih turun ya. Jadi untuk CPI-nya itu forecast-nya turun dari 8,3% jadi 8,1% forecast sementara. Kita belum tahu pasti apakah itu akan betul-betul terkonfirmasi. Tapi yang pasti ya segala apa yang kita punya, istilahnya informasi apapun yang kita punya ya kita bisa coba manfaatkan gitu ya. Nah, kalau memang CPI betul-betul turun, mungkin masalah probabilitas kenaikan suku bunga The Fed itu jadi 0,75% itu mungkin akan berkurang. Tapi kalau misalkan CPI-nya ternyata steady dan malah cenderung maybe di 8,4% or 8,5%, malah akan jadi meningkat lebih drastis. Kenapa bisa begitu? Karena sebetulnya kuncinya itu ada di data hari ini, yaitu unemployment rate, di mana hari ini rilisnya itu adalah 3,5%, artinya ada kabar baik ya dari sisi ketenaga kerjaan, lapangan pekerjaan di sini memang berkurang. Kita lihat ada penurunan dari penambahan pekerjaan ya, dari 315.000 itu perkiraan 250.000, turun sih jadi 263.000, tapi di sini dinilainya berwarna hijau karena dianggap ternyata masih di atas ekspektasi, at least masih lebih baik gitu ya. Dan unemployment rate menunjukkan bahwa pengangguran betul-betul berkurang ya, dalam arti ada 0,2% yang istilahnya menurun ya. Jadi tentu saja kabar baik gitu loh, karena orang yang nganggur kan berkurang. Kalau orang nganggur berkurang berarti dia punya penghasilan, walaupun dengan kondisi inflasi yang tinggi ya, penghasilan itu mungkin kita bisa bilang hanya sekedar untuk bertahan hidup dulu ya, mungkin belum untuk belanja, belum untuk membeli keinginan, mungkin lebih untuk ke arah bertahan hidup. Tapi tetap itu adalah kabar yang lumayan positif untuk dolar Amerika. Kenapa? Karena dengan ketenaga kerjaan yang menunjukkan bahwa masih positif so far, berarti The Fed itu punya kesempatan untuk naikin suku bunga lebih lagi. Dalam artian kemarin itu kan sekitar beberapa hari yang lalu kita bahas itu 44%, which is itu yang sebetulnya bisa menjadi salah satu poin yang bisa mensupport cryptocurrency market di bulan ini itu untuk relief rally. Tapi kalau misalnya November nanti kenaikannya di 0,75%, ingat teman-teman, sentimennya itu akan terasa dari
dari sekarang. Jadi per bar ini naik jadi 79,6%, itu sebetulnya sentimennya sudah terasa ya. Bisa dilihat dari mana? Paling sederhana kita lihatnya dari dolar index ya. Jadi kalau kita lihat dolar index ini kan berarti adalah kumpulan ya, kita bisa bilang power ya, power dolar terhadap euro, terhadap pound sterling, Australian dollar, Japanese yen, dan lain-lain gitu. Rata-rata terhadap mata uang yang utama juga ya. Jadi kayak ya itu yang tadi saya sebutkan gitu. Dan dengan sentimen yang barusan, rilis data yang barusan, menyebabkan dolar indeks itu langsung naik lumayan signifikan ya. Pada saat tadi datanya dirilis, sempat terkoreksi, but then kita ngelihat ya secara tren itu kelihatannya sudah mulai terreversal ya. Dari posisi pergerakan yang sebelumnya itu kelihatan seperti lower low, lower high ya. Kemudian sekarang kita ada kemungkinan sudah mulai bertransisi. Well, mungkin kenaikannya terbatas atau kenaikannya gimana kita belum tahu pasti, tapi secara sentimen bisa terlihat cukup jelas bahwa market saat ini percaya kenaikan suku bunga itu akan kembali di 0,75% pada pertemuan 2 November mendatang, dan ini harusnya menjadi tekanan buat market yang di luar dolar indeks. Seperti kita lihat hari ini Dow Jones kembali tertekan minus 2%, S&P 500 minus 2,8%, Nasdaq terakhir minus 3,6%, dan kembali lagi ke low price sebelum rebound sekitaran 3 hari yang lalu ya. Dan sebenarnya kan kalau kita lihat rebound 3 hari yang lalu itu juga terjadi pada Bitcoin ya. Jadi kita lihat Bitcoin itu sempat rebound. Sebetulnya kita bisa katakan tadinya cukup positif ya. Kenapa? Karena kita bertahan di atas exponential moving average 21 dan 34. At least untuk closing kemarin. Nah, closing hari ini kelihatannya seperti terdecline kembali. Nah, yang perlu di note adalah teman-teman coba perhatikan ya, untuk time frame daily di Bitcoin, exponential moving average 55 itu harganya ada di $20.495 atau kita bulatkan jadi 20.500. Nah, nggak cuman level exponential moving average 55, tapi juga ada Fibonacci retracement. Jadi kalau kalian tarik dari top to bottom, swing high to swing low terakhir, kita dapatkan pada level Fibo 50%-nya itu ada di $20.500, which is resistance Bitcoin selama beberapa hari terakhir. Kemudian, nah ini yang menurut saya satu lagi yang saya bisa katakan cukup menarik. Jadi udah ada 2 poin ya, kenapa kita katakan di level itu adalah resistance yang kuat. Kalau teman-teman ingat, beberapa dari mungkin ya kita bisa lihat ya, banyak juga analisis yang di-share sama teman-teman terkait dengan trendline yang terbentuk pada Bitcoin ya di time frame daily, which is ini major banget karena dari akhir tahun kemarin November, dan dinilai bahwa trendline tersebut sudah break. At least ya ini nggak salah, kita nggak bilang ini salah, tapi bagi saya ada yang aneh. Kenapa? Karena Binance ya, untuk chart Binance sendiri selama beberapa waktu lalu kita ngelihat volume cenderung naik ya, cenderung signifikan, tapi market nggak terlalu bergerak aktif. Sekarang kalau misalnya breakout memang betul-betul terjadi. Mengapa? Volume pada saat breakout itu cenderung di bawah rata-rata pada saat spike-nya sekitar 2-3 minggu yang lalu. Nah, bagi saya ngelihat ini tuh kurang clean gitu. Dalam arti kalau memang dia mau breakout itu harus benar-benar di slice gitu ya. Jadi bukan kayak break tapi kayak nanggung gitu. Dan setelah saya doing research, hal menarik yang saya temukan adalah kelihatan di sini bahwa sebetulnya ini juga merupakan trendline ya. Jadi selain trendline yang saya gambarkan pada saat kita udah sharing ya di video beberapa waktu lalu, di mana terbentuk semacam descending triangle. Dan ternyata ya kalau saya extend descending triangle-nya itu atau trendline-nya yang di bagian resistance, itu ternyata kita menemukan bahwa posisi Bitcoin itu sudah pernah berada di level yang sama dan terreject. Dalam artian trendline yang terbentuk pada pergerakan tanggal 31 Mei dan 7 Juni sebelum crash terjadi pada pertengahan Juni lalu. Dan sudah 3, 4, serta 5 kali trendline tersebut dites. Dan menurut saya kali ini Bitcoin lebih respect dengan trendline ini ketimbang dengan major resistance yang pertama tadi kita lihat, dan maybe descending triangle yang nggak jauh berbeda karena kita tariknya dari yang 3 dan 4 juga kan, ketemunya di sini juga gitu loh. Tapi ini menurut saya jauh lebih valid. Jadi kita bisa lihat guys ya, di garis level 20.500 itu betul-betul
ada titik perpotongan ya antara trendline, antara Fibo 0,5%, dan terakhir tadi waktu kita discuss itu menggunakan indikator exponential moving average 55 periodenya, itu juga di level yang sama. Jadi kita bisa katakan di area tersebut itu mengandung resistance yang begitu powerful. Dan ada satu lagi, tadi saya sempat menggunakan indikator VRVP ya. Jadi ini untuk melihat volume yang signifikan berdasarkan ya pergerakan dari sebelumnya. Dan ternyata guys ya, di level yang sama which is 20.500 itu ada volume transaksi yang sangat tebal ada di sana. Dan ini tuh volume terbesar maybe kita bisa katakan semenjak 2 tahun terakhir ya. Jadi untuk 2 tahun terakhir ya, dari 2020 ketemu sekarang 2022. Kalian bisa lihat ya seberapa panjang ini ya. Ini mengindikasikan volume yang begitu besar ada di sana. Dan kalau misalnya Bitcoin tidak mampu mempertahankan level 19.500, next potential target dengan volume yang besar itu ada di $11.000, dan itu artinya agak di bawah ini guys ya. Nah, bahkan sebetulnya sekitar $9.000 ya. Tapi apakah kita akan melihat pergerakan sampai ke sana? To be honest, saya kurang begitu confident. Mungkin di weekly update kali ini akan saya sharingkan juga, karena kemarin kita di Advance Group itu ada sempat live session bersama dengan salah satu orang yang memperkenalkan saya ke cryptocurrency, dan dia punya pengalaman ngelewatin winter crypto sebanyak 2 kali so far. Dan sharingnya lumayan menarik karena menurut saya ini deep research yang dia sharingkan ke kita, dan saya pun mungkin berpikir ya mungkin ya barangkali ada kesempatan ya melalui weekly update nanti akan coba kita sharingkan ke teman-teman sedikit pandangan yang dia sampaikan, sehingga kita punya gambaran untuk lebih waspada terhadap kondisi market yang terjadi saat ini. Oke, nah itu aja paling mungkin untuk update kali ini ya. Jadi saya lihat ini adalah major resistance yang paling penting yang perlu kita lihat. Selama Bitcoin belum break dari sana, kita mungkin nggak bisa expecting adanya relief rally, but I hope Bitcoin somehow bisa bertahan, dan maybe untuk jadi patokan teman-teman, kalian bisa mengacu pada trendline yang terbentuk di time frame 4 jam ya. Jadi kita bisa lihat di sini ada higher low yang terbentuk, dan ekspektasinya adalah mudah-mudahan bisa kepantul, mudah-mudahan ya. Nah oke, mungkin teman-teman itu aja dulu untuk update saya seputaran Bitcoin untuk hari ini ya. Happy weekend everyone. Semoga kita semua diberkati dengan kesehatan. Semoga transaksi dan tradingnya atau investmentnya dilancarkan, dan semoga kiranya informasi yang saya sharing bisa bermanfaat. Once again, happy weekend everybody. God bless everyone. I hope I'll see you guys again in the next update. Cheers guys. Goodbye.